Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi Harian Indonesia. Jakarta, agresivitas Cina di Natuna Utara membuat Indonesia gerah. Cina berkali-kali mengerahkan kapal Coast Guard-nya menerobos ZEE Indonesia di Natuna. Kelakuan ini jelas menyalahi aturan, namun Cina masih kukuh melakukan pelanggaran atas perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia. Terbaru ialah saat Coast Guard Cina mondar-mandir di landasan kontinen Natuna pada 27 Agustus 2021 lalu. Namun siapa sangka, dengan kekacauan yang dibuat Cina di Natuna membuat respon negatif dari Rusia yang mana secara terbuka, Rusia bersiap membantu Indonesia jika Cina bersikeras mengusik Indonesia di Natuna. Seperti apa kelanjutan beritanya hingga Rusia mengirimkan beberapa kapal perang ke wilayah Natuna? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Kapal Coast Guard Cina, Zhaoduan Class bernomor lambung 5305 keluar masuk di sana. Mereka mendekati pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia Rusia, Harbor Energy, Zarubezhnev. Harbor Energy, Zarubezhnev terletak di Blok Natuna Singa Laut 2. Ia merupakan kilang minyak yang mengeksplorasi minyak bumi di sana. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina saat itu mendapat respon keras dari Rusia. Mereka menganggap aksi Cina bisa mengganggu keamanan di Natuna. Kapal Cina ikut campur urusan pengeboran Harbor Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna, Laut Natuna lepas pantai Indonesia. Tulis laporan Energvoice.com menggambarkan kekesalan Rusia seperti dikutip Zona Jakarta, pengeboran ini didanai oleh Zarubezhnev yang didukung negara Rusia. Insiden seperti ini menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Natuna terancam oleh kegiatan Cina, tegas Rusia. Cina sendiri belum menggubris pernyataan Rusia ini. Bisa dibilang Rusia kerap mendapat perlakuan negatif dari Cina dalam sisi pertahanan. Bayangkan saja hampir semua teknologi militer Moskow dijiplak oleh Cina. Bukan satu atau dua kali, berkali-kali Beijing menjiplak alutsista Rusia. Mulai dari senapan serbu, rudal hingga jet tempur sampai kapal selam semua identik dengan milik Rusia sejak zaman Uni Soviet masih ada. Mirisnya Cina mengklaim jika jiplakannya lebih baik daripada milik Rusia. Tapi tetap saja kedua negara akur hingga saat ini bahkan hubungan keduanya semakin erat. Untuk masalah di Natuna sebenarnya Rusia masih dalam posisi bimbang. Mereka bisa saja berpartner dengan Cina bila Beijing berhasil merebut Natuna dari Indonesia. Terkait aksi Cina Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut Cina Selatan, tulis forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatika, apabila Natuna dikuasai Cina bisa saja Rusia berpartner dengan Cina, tambah akun tersebut. Namun akan beda soal jika Natuna masih di bawah kendali Indonesia maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Maka dengan niatan Rusia ini bisa memuluskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak MOU pembelian itu masih ada, papar forum. Sementara itu Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia agar jangan ada konflik di sana. Tetapi Eropa minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing, yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus,
karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut, yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut, dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Meskipun demikian, sejak sekitar 2015 pemerintah Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan, dan kemudian militerisasi mereka dengan strip pesawat, pelabuhan, dan fasilitas radar. Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan, mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan, kata Polling. Para ahli mengatakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Konfrontasi atas kapal Malaysia bukanlah tindakan agresi pertama oleh pemerintah Cina di wilayah tersebut pada tahun 2020. Tahun dimulai dengan kebuntuan di kepulauan di ujung paling selatan Laut Cina Selatan, wilayah yang diklaim oleh Cina dan Indonesia. Kapal-kapal dari kedua negara terlibat dalam kebuntuan, yang dimulai ketika kapal penangkap ikan Cina mulai beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akhirnya, Indonesia mengerahkan para pesawat fighter F-16 dan kapal-kapal angkatan laut ke pulau-pulau itu dan Presiden Joko Widodo secara pribadi terbang ke daerah itu, dalam suatu pertunjukan kekuatan yang tidak biasa dari negara tersebut. Di masa lalu, para diplomat Cina telah membantu menenangkan pihak-pihak yang dirugikan, tetapi para ahli mengatakan dampak dari coronavirus dan munculnya apa yang disebut diplomasi prajurit serigala di Beijing telah menghilangkan pemutus arus dalam hubungan antara Cina dan para pesaing regionalnya. Apa yang berubah adalah mereka benar-benar melepas sarung tangan secara diplomatis. Pernyataannya kurang ajar dan tidak membantu, kata Polling. Beijing sangat ingin mengembangkan narasi bahwa AS mundur sebagai kekuatan global untuk memperkuat cengkeramannya di kawasan ini, kata Ian Story, rekan senior di Iseas Yusof Ishak Institute di Singapura. Ini akan ingin menunjukkan kepada penuntut Asia Tenggara bahwa kekuatan militer Amerika sedang menurun dan komitmennya terhadap kawasan itu berkurang, kata Story.